Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program acara Fik Kreatif Membaca. Kita masih akan melanjutkan pembacaan buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badr. Kita akan lanjutkan pada di antara nama-nama profil sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama lengkap Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kilab al-Quraisy al-Zuhri, atau lebih dikenal juga dengan sebutan Abu Muhammad. Beliau memiliki ibu bernama Sofiyah. Menurut versi yang lain, nama ibunya adalah Sofa. Ada yang mengatakan Syifa. Ini nama yang paling masyhur. Juga Az-Zuhriyah. Ibunya adalah yang membidani kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah peristiwa Gajah. Ketika itu ia diberi nama Abdul Ka'bah. Ada yang mengatakan namanya Abdu Amr. Kemudian Nabi SAW mengubah namanya menjadi Abdurrahman. Dari Abdul Ka'bah menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf termasuk kalangan yang masuk Islam lebih dahulu sebelum ada pertemuan di rumah Arqam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia mengharamkan khamr bagi dirinya pada masa jahiliyah. Ia melakukan 2 kali hijrah dan terlibat dalam perang Badar serta keseluruhan peperangan penting lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ia terluka pada perang Uhud sebanyak 21 luka. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara ia dengan Sa'ad bin Rabi'. Rasulullah SAW mengutusnya bersama 700 orang ke Daumatul Jandal yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriyah. Ia melepas sendiri sorbannya, kemudian mengenakan sorban hitam. Setelah tiba di Daumatul Jandal, Abdurrahman bin Auf menyeru kepada penduduknya untuk masuk Islam. Namun mereka menyampaikan penolakan hingga 3 kali. Kemudian Asbagh bin Amr al-Kalbi, alhamdulillah, biiznillah, masuk Islam. Sebelumnya ia penganut Nasrani dan sebagai pemimpin di kalangan mereka. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdurrahman untuk menikahi anak perempuan Asbagh yang bernama Tumatir binti Asbagh. Abdurrahman bin Auf termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibnu Aufin fil jannah. Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 10 orang yang dinyatakan masuk surga dan termasuk orang yang memberikan fatwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta satu dari 6 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlibat dalam musyawarah yang diberitahukan oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia wafat dalam keadaan ridha kepada mereka. Umar menyerahkan proses pelaksanaan musyawarah kepadanya hingga pada akhirnya mereka membaiat Utsman. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, saat itu terjadi pembicaraan kurang harmonis antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Hingga Khalid berkata kepada Abdurrahman, kalian bersikap sombong terhadap kami terkait peristiwa-peristiwa yang lebih dahulu kalian alami daripada kami. Kejadian itu pun disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadih, law anfaqtum mithla Uhudin, atau mithlal jibal, dhahaban ma balaghtum a'malahum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, seandainya kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, maka kalian tetap tidak mampu menyamai amal-amal mereka.
Hal ini diriwayatkan di dalam hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Pada perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menunaikan 1 rakaat dari salat subuh dengan mengikut di belakangnya. Dan ia sebagai satu-satunya sahabat yang secara meyakinkan menunaikan salat yang demikian ini. Mengenai akhlak dan sifat Abdurrahman bin Auf, Umar pernah mengatakan tentang dia, Abdurrahman merupakan satu di antara para pemuka umat Islam. Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang sangat rendah hati dan sangat memperhatikan pegawai-pegawainya. Hingga bila ia berbaur dengan mereka, maka ia tidak dapat dikenali di antara mereka. Abdurrahman bin Auf berpostur tinggi, berkulit putih, bulu matanya lentik, mempunyai jambang di bawah kedua telinganya, berwajah tampan dan tidak mengenakan celak mata. Berbagai sedekah di jalan Allah telah dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Di antaranya sebagaimana yang diungkap dalam riwayat Az-Zuhri yang menuturkan, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan separuh hartanya, kemudian menyedekahkan 40.000 dinar. Setelah itu, ia menyediakan 500 kuda untuk pasukan perang di jalan Allah dan 500 hewan kendaraan pengangkut. Sebagian besar harta Abdurrahman bin Auf didapatkan dari perdagangan. Ja'far bin Barqan mengatakan, aku diberitahu bahwa Abdurrahman bin Auf memerdekakan 30.000 budak. Masya Allah. Diriwayatkan dari Talhah bin Abdullah bin Auf yang menuturkan penduduk Madinah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari Abdurrahman bin Auf lantaran sepertiga dari mereka mendapatkan pinjaman dari hartanya. Sepertiga yang lain mendapat pelunasan hutang dari hartanya, dan sepertiganya lagi mendapatkan santunan darinya. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 31 Hijriah. Menurut satu riwayat, ia wafat pada tahun 32 Hijriah. Sebenarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ingin memberikan perlakuan khusus kepadanya yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu ia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk dimakamkan di area pemakaman di sebelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi ia, yakni Abdurrahman bin Auf, sangat malu untuk mengangkat dirinya sampai pada posisi setinggi itu, dan ia meminta untuk dimakamkan di samping Utsman bin Maz'un. Karena suatu hari keduanya telah mengikat janji bahwa siapapun dari keduanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari yang lain, maka ia dimakamkan di samping rekannya tersebut. Akhirnya ia dimakamkan di pemakaman Baqi dan disalatkan oleh Utsman. Abdurrahman bin Auf hidup dengan usia 72 tahun. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia mengatakan, Abdurrahman bin Auf berwasiat sebelum meninggal untuk memberikan dana sebesar 400 dinar kepada setiap orang yang ikut dalam perang Badar. Sedangkan jumlah mereka saat itu ada 100 orang. Jadi berapa nih? 400 dinar dikali 100 orang saat itu, 40.000. Dikatakan saat Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, beliau memiliki emas yang dipotong menggunakan kapak, hingga tangan orang-orang yang memotong emasnya itu bengkak. Ia meninggalkan 4 orang istri dengan bagian yang diambil dari 1/8 keseluruhan hartanya, hingga masing-masing mendapatkan 80.000 dinar. Sehingga kalau dihitung-hitung, harta keseluruhan dari Abdurrahman bin Auf, harta warisan keseluruhan dari Abdurrahman bin Auf, itu besarnya sebesar, berapa ini? Dengan demikian jumlah keseluruhan peninggalan Abdurrahman bin Auf mencapai
2.560.000 dinar. Nah, ini jika kita hitung dengan kurs hari ini, apabila kita asumsikan 1 dinar itu kurang lebih 3,5 juta, maka harta yang diwariskan oleh Abdurrahman bin Auf saat itu totalnya 8,5 triliun. Silahkan dicek betul atau tidak. Insya Allah luar biasa. Abdurrahman bin Auf semasa hidupnya memiliki 12 orang istri. Sementara anak-anaknya yang laki-laki berjumlah 20 dan yang perempuan berjumlah 8 anak. Dengan demikian jumlah total ada 28 anak. Istri yang pertama bernama Ummu Kulthum binti Utbah bin Rabi'ah. Dari pernikahannya ini mempunyai seorang anak bernama Salim Al-Akbar. Ia meninggal dunia sebelum muncul Islam. Kemudian istri yang kedua adalah binti Syaibah bin Rabi'ah bin Abdisyam. Dari pernikahan ini beliau memiliki anak bernama Ummu Qasim. Ia lahir pada masa jahiliyah. Dan dari istri yang ketiga yang bernama Ummu Kulthum binti Utbah bin Abi Mu'id, anak-anak yang terlahir dari pernikahan ini adalah Muhammad. Dari anak inilah beliau dijuluki Abu Muhammad. Kemudian Ibrahim, Humaid, Ismail, Humaidah, dan Amatur Rahman. Kemudian istri yang keempat Sahlah binti Asim bin Adi Al-Qudayyah Al-Ansariyah. Dari pernikahan ini ia memiliki anak yaitu Ma'in, Umar, Zaid, dan Amatur Rahman As-Sughra. Kemudian istri yang kelima Bahriyah binti Hani bin Qabisah As-Syaibaniyah. Terlahir anak yang bernama Urwah Al-Akbar. Ia terbunuh saat perang di Afrika. Kemudian istri yang keenam Sahlah binti Suhail bin Amr. Terlahir anak bernama Salim Al-Asghar. Ia terbunuh saat penaklukan di Afrika. Kemudian yang dari istri yang ketujuh ada Ummu Hakim binti Qoriz bin Khalid. Anak dari pernikahan ini bernama Abu Bakar. Kemudian yang istri kedelapan anak perempuan dari Abu Hais bin Rafi' bin Imri'il Qais Al-Ausiyah Al-Ansariyah. Dari pernikahan ini ia mempunyai anak bernama Abdullah bin Abdurrahman. Ia terbunuh juga pada saat penaklukan di Afrika. Kemudian istri yang kesembilan bernama Tamadir binti Asbab. Ia adalah wanita pertama dari Bani Kalb yang dinikahi oleh orang Quraisy. Dari pernikahan ini ia mempunyai anak bernama Abu Salamah, yakni Abdullah Al-Asghar. Kemudian istri yang ke-10 bernama Asma binti Salamah bin Makhrabah bin Jandal. Dari pernikahan ini ia mempunyai anak bernama Abdurrahman. Ia menamainya sesuai dengan namanya sendiri, Abdurrahman bin Abdurrahman. Kemudian istri yang ke-11 Majid binti Yazid bin Salamah Al-Humairiyah. Dari sini terlahir anak bernama Suhail, yakni Abu Abiyad. Kemudian istri ke-12 Badiyah binti Ghailan bin Salamah bin Mat'ab Ats-Tsaqafi. Dari pernikahan ini lahir anak bernama Juwairiyah. Abdurrahman bin Auf juga masih memiliki anak-anak yang lain, yaitu Urwah, Yahya, dan Bilal. Mereka adalah anak-anak dari para ummu walad atau budak. Mus'ab, Aminah, Maryam dengan ibu bernama Ummu Huraith dari tawanan Bahra, dan Utsman dengan ibu bernama Ghazal binti Kisra. Kemudian Ummu Walad dari tawanan Sa'ad bin Abi Waqqas pada perang Madain. Kemudian Ummu Yahya dengan ibu bernama Zainab binti Sobah bin Tha'labah dari tawanan Bahra juga. Demikian kisah profil sedikit tentang Abdurrahman bin Auf yang termasuk di antara 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain untuk kisah para sahabat yang lain yang mendapatkan jaminan masuk surga. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel ini, dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan share kepada teman, kerabat, dan saudara Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.